Kisah ini bermula di alun-alun Kekaisaran Andalusia, dengan seorang gadis tergeletak. Tangan dan kakinya terikat rantai, seorang pria bertanya apakah Guru Agung Senti siap mengorbankan naga hitam keenam. Siapa yang tidak yakin apakah dia bisa menerimanya sekaligus? Orang berkerudung di sebelahnya menjawab bahwa si hitam harus ditempatkan di bawah jantung naga ini. Sebenarnya ada kejadian bulan lalu, dia dengan bodohnya mencoba mencuri naga utama dari Gunung Kumum, malah berakhir diusir, dan mampu membuat banyak keributan dan kekacauan. Tak lama kemudian orang-orang mulai berteriak saat naga hitam besar datang menyerbu dan menerkam gadis yang terbaring itu. Dia meraih gadis yang menjadi umpan, dan penyihir memerintahkan semua orang untuk mulai menyerang. Jadi orang-orang terus menembak, tapi naga itu tetap terbang pergi. Kemudian naga itu mendarat bersama gadis itu dan berbaring mengeluh, tetapi akhirnya mengeluarkan suara-suara yang bahkan mengejutkannya sendiri. Dia tidak percaya bahwa kata-katanya menyatu dengan suara naga, dan dia sendiri terkejut ketika menyadari bahwa dia memiliki cakar besar. Dan ketika dia jatuh, dia juga merasakan sakit sampai dia bisa melihat dirinya sendiri di pantulan air dan menemukan bahwa dia adalah seekor naga. Dia bertanya-tanya apakah dia dikirim ke realitas lain dan berubah menjadi naga, atau semacamnya, dan yang terpenting, naga yang sangat aneh. Kemudian dia melihat ke samping dan melihat seorang gadis, yang membuatnya khawatir apakah dia baik-baik saja. Dia sama sekali tidak terlihat baik. Sepertinya kasus serius seorang gadis cantik yang sakit, dan dia bertanya-tanya apa yang akan dia pikirkan tentang napas naga seperti miliknya. Saat itulah dia tiba-tiba menerima notifikasi yang menyambutnya dari sistem jarahan perang, yang siap melayaninya, tetapi yang mengejutkannya, bukan hanya satu, tetapi 3 sistem yang menyambutnya. Selain jarahan perang, sistem penjahat, dan sistem transformasi juga siap melayaninya. Naga itu sangat terkesan bahwa itu mungkin saja terjadi. Akhirnya dia terpilih jadi sesuatu yang legendaris. Sistem itu awalnya mau mulai dengan sistem fusion, nih. Katanya sih, itu sistem pamungkas evolusi super tak terkalahkan. Dia jadi mikir, sistem naga jahat itu bisa ngapain, ya? Rupanya, si host nggak perlu ngomong kemampuan khusus apapun. Kemampuan bisa aktif kalau dapat perhatian dari NPC cewek spesial. Dan cuma itu aja, dia juga bisa pakai poin sistem buat merombak semua bagian tubuhnya. Si naga jadi bertanya-tanya apa maksudnya itu. Dia jadi mikir, apa semua pemain dan NPC ini kayak gabungan realitas game atau semacamnya? Dia bisa klik titik musuh buat membunuh dan dapat separuh kekuatan keadilan dan segera. Sistemnya sadar kalau dia udah menjara NPC cewek kelas SS. Karena itu, hak istimewa sistem belum diaktifkan, dan dia bisa lihat si gadis bergumam. Soalnya dia kedinginan sambil terbaring di tanah. Si protagonis nyempetin waktu buat ngambil buku-buku di sekitar buat dibaca, dan coba pahamin apa yang lagi terjadi di sekitarnya. Ini masih bikin kaget bahwa dia tertarik dengan hal-hal semacam ini. Padahal di kehidupan sebelumnya, dia itu pria bernama Sun Yan. Si naga nyoba biarin si gadis tiduran di ekornya, tapi dia masih kedinginan. Klasifikasi Haza memang luar biasa, ya. Kayaknya dia emang beneran orang terpilih. Sistem segera mendeteksi NPC peringkat SS, dan bisa nampilin panel karakternya. Si gadis berumur 18 tahun, kelaparan, kedinginan, dan terinfeksi penyakit dengan perkiraan hidup tinggal beberapa hari lagi. Cuma sisa 2 hari sampai hidupnya berakhir, dan si protagonis kaget hidupnya bisa dibuang begitu cepat. Seperti yang diharapkan, nggak ada makan siang gratis di dunia manapun, dan dia jadi gugup. Soalnya si gadis terus ngeluarin suara-suara memalukan itu pas lagi tidur, jadi dia naruh kulit beruang yang ditemuin pas lagi nyari-nyari di sekelilingnya. Dia harap itu bisa bikin dia hangat, dia dapat 10 poin kesukaan lagi. Nutupin dia pakai selimut ningkatin kesukaan dikit, kayaknya gampang diatasi, ya. Dia minta sesuatu ke sistem buat ningkatin mendapatkan kesukaan, sistem malah mengejeknya. Si tokoh utama meradang karena dia mendapatkan tubuh yang bahkan tak bisa digerakkan, nyaris mati pula. Bagaimana cara makan ini? Untuk menambah kesukaan, setidaknya dia ingin paket pemula, atau semacamnya. Lalu sistem memberitahu kalau dia ada benarnya juga. Jadi, memberinya paket pemula dengan kartu pemulihan sementara 30 menit. Dia harus gunakan kartu itu untuk meningkatkan kekuatannya sementara. Namun, efeknya adalah dia akan lemas selama 1 jam setelah itu. Jadi, setelah pakai kartu, dia harus cepat pulang. Si tokoh utama sedikit kaget dengan kekuatan macam ini, tapi memakai kartu adalah satu-satunya pilihan yang ada saat ini, karena dia terlalu lemah untuk bergerak. Dia bilang ke sistem bahwa dia ingin menggunakan kartu pemulihan sementara itu, dan dia menerima notifikasi bahwa kartunya aktif. Sekarang, dia hanya bisa menghargai nyawanya. Dia meninggalkan gua. Si tokoh utama pergi ke pohon dan sadar bahwa sebagai naga, dia tak bisa makan rumput atau sembarang makanan. Dia harus cari daging. Jika tidak, dia akan kelaparan karena kekurangan makanan. Tak butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan banyak daging, tapi juga tak butuh waktu lama baginya untuk tahu bahwa daging itu milik hewan lain.
Sekelompok monster sihir level 3 muncul untuk mempertahankan wilayah mereka. Para serigala itu sangat menjaga wilayah mereka. Rupanya, dia telah menemukan sumber makanan mereka. Itulah kenapa mereka tiba-tiba muncul untuk mempertahankannya. Sungguh tak mudah jadi naga, tapi dia masih bertanya-tanya kenapa dia merasa begitu gugup. Dan memutuskan untuk langsung menyerang lawan yang muncul. Tak butuh waktu lama bagi si tokoh utama untuk menghabisi para monster. Dan kembali ke gua dengan aura mengerikan yang membuat gadis itu gemetar ketakutan. Sementara itu, si tokoh utama terus bertanya-tanya apakah dia belum juga bangun. Sepertinya dia memang sangat sakit, tapi kalau dia terus pingsan begini, akan sulit memberinya makan. Tiba-tiba, dia berdiri dan berteriak pada si penjahat untuk pergi. Dia mencoba menyerangnya, tapi dia cuek saja dan menyumpalkan apel ke mulutnya. Menciptakan adegan lucu, dia memuntahkan apel itu, bertanya apa dia berniat memakannya. Dan dia pikir dia tidak akan melakukan hal seperti itu, sungguh. Sudut pandang gadis bernama Anna adalah naga agung itu hanya mengom padanya. Dengan cara yang menakutkan, sangat mengejutkan hingga dia pingsan karena ketakutan. Dan dia ingin membangunkannya lagi, padahal dia sudah kehilangan kesadaran. Protagonis bertanya apa yang terjadi pada Anna, dan sistem mengatakan suhu tubuhnya tinggi, yang bisa menyebabkan dia pingsan. Protagonis berkata dia baru saja membunuh serigala bulan perak. Jadi, dia seharusnya dapat poin di sistem, kan? Sistem setuju, dia berhasil membunuh 3 serigala bulan perak tingkat 2. Mereka hanya bersikap agresif, jadi poin sistemnya dipotong setengah. Sekarang dia memperoleh 30 poin sistem untuk itu, dan mereka memberi selamat kepada protagonis. Karena mendapatkan poin sistem pertamanya, sebuah toko sistem kini telah dibuka. Dia harus menemukan sesuatu untuk menyembuhkan penyakit gadis itu. Dan sistem menganalisis kondisinya saat ini untuk melihat apa yang terbaik. Direkomendasikan agar host menggunakan 10 poin sistem untuk penawaran khusus. Untuk ditukar dengan obat herbal Tiongkok, Huang Qin. Huang Qin adalah obat Tiongkok yang digunakan untuk mengobati demam tinggi, dan dia bertanya-tanya apakah toko sistem juga memiliki barang dari bumi. Dan dunia sebelumnya, dia meminta sistem untuk mendapatkan Huang Qin untuknya, dan selesai. Item itu berhasil terwujud di tangannya. Mengambil obat itu, dia bertanya bagaimana dia harus menggunakannya, tetapi tampaknya hanya dia yang bisa membuatnya bekerja. Dia memakan item itu dan menghembuskan napasnya ke wajah Anna, yang akhirnya memengaruhinya. Dan protagonis menyadari terlambat bahwa dia menderita efek kartu sementara. Batas waktu, tubuhnya tidak bisa lagi bertahan, tubuhnya terasa sangat berat, sementara itu. Anna terbangun di tempat yang sangat hangat, merasa sangat haus, ketika dia mendongak. Dia melihat naga hitam agung terbang ke arahnya, jadi dia menunduk sambil menangis ketakutan. Beberapa saat kemudian dia bangun, merasakan rasa obat pahit di mulutnya kali ini. Dia berada di dalam gua dengan naga di sekelilingnya. Anna bertanya-tanya apakah dia benar-benar diselamatkan olehnya, dan protagonis mendapatkan 20 poin kesukaan lagi. Gadis itu menyadari kalau naga itu juga mendapatkan buah-buahan, ya ampun. Khusus untuknya, dan itu membuatnya tersenyum karena naga itu tampak baik hati sekali. Lalu, sang protagonis mendapatkan tambahan 40 poin kesukaan. Hore, dan dia mendekat untuk mencoba membangunkan naga itu. Anna jadi khawatir, karena dia tidak bergerak, sampai-sampai terlihat seperti sudah mati. Dia bertanya-tanya, apakah ini gara-gara tusukan yang dia berikan sebelumnya? Aduh. Dia meminta naga itu untuk segera sembuh sambil membelainya, dan sistem memberitahu sang protagonis tentang notifikasi baru. Tingkat kesukaan telah mencapai persyaratan tahap pertama. Selamat, karena telah mendapatkan keterampilan pemula melahap dengan 2000 poin. Wow, pemula melahap adalah keterampilan di mana dia bisa makan untuk dengan cepat memulihkan tubuhnya dan menghasilkan sejumlah energi. Tapi akibatnya, asupan makanan juga akan memberinya makan. Sekarang keterampilan ini telah terwujud. Beberapa waktu kemudian, sang protagonis terbangun dengan rasa lapar. Tidak mengerti bagaimana dia bisa merasakan hal itu karena dia baru saja makan daging. Astaga, ketika dia menyadarinya, sepertinya dia telah tertidur dan mendapatkan keterampilan. Dia hampir merasa bahagia, percaya bahwa dia telah melakukan sesuatu yang begitu sederhana. Dengan keberuntungan, meski begitu, setiap sel di tubuhnya sekarang berteriak minta makanan. Dia hampir tidak bisa menahan diri ketika dia melihat ke samping, dia melihat Anna tertidur. Dan bahkan mempertimbangkan sejenak untuk menggunakan dia sebagai makanannya. Waduh, namun, kemudian dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Dia tidak bisa memakannya, apalagi karena tingkat kesukaannya ada di 90 poin. Gawat, dan yang paling mengejutkan protagonis adalah melihat bahwa dia memiliki 90 poin kesukaan dengan Anna, dan dia bertanya-tanya kapan itu menjadi begitu tinggi. Kapan ya? Dia bertanya-tanya apakah sesuatu terjadi saat dia sedang tidur. Mungkin dia terkesan dengan keagungannya yang luar biasa. Dia besar dan kuat, benar juga. Dia bahkan mungkin telah jatuh cinta padanya. Tapi dia tersadar dari fantasi itu ketika dia melihatnya batuk darah, menyadari bahwa Anna tiba-tiba menjadi sangat lemah.
Sistem menjelaskan bahwa selain mendapatkan kemampuan penaklukan NPC, juga memberinya 2000 poin sistem dasar. Ambang batas dasar untuk modifikasi tubuh telah tercapai. Oke, dan fungsi modifikasi tubuh terbuka. Ya ampun, dia merasa sedikit bersalah. Dia cuma gak tahu penyakit macam apa yang dia derita, cuma pakai obat buat memperpanjang umurnya. Jelas bukan solusi jangka panjang. Si protagonis membuka toko sistem dan menemukan berbagai barang dari dunianya dulu yang membuatnya kaget. Ternyata butuh 10.000 poin buat beli barang. Cuma orang gila yang mau ngabisin segitu banyak buat barang dasar kayak gini. Dia jadi mikir, masa iya toko sistem bisa sebegitu pelitnya? Padahal ada cewek pingsan di sampingnya. Dia malah sempat melihat gaun cantik yang kayaknya cocok banget buat dia. Dan dia beli gaun itu buat dipakein ke Ana. Ana pakai gaun itu, dan dia buang muka. Dia nggak berani ngelihat, soalnya naga punya duri di bawahnya. Tapi, sebelum fokus ke baju, dia mau ngurus penyakitnya dulu, dan nyuruh sistem buat buka fungsi modifikasi tubuh. Ada modifikasi eksternal, gigi diperkuat 400 poin. Sisik besi 400 poin, dan modifikasi penampilan umum 10.000 poin. Modifikasi internal bisa diklasifikasikan jadi pembuluh darah, jantung, otot, fitur wajah. Organ internal, si protagonis memutuskan buat mulai nyari modifikasi yang berhubungan sama perawatan medis. Milih barang yang memungkinkan, pemahaman dasar tentang hal-hal dan kondisi tertentu. Yang ini unik, dan dia memutuskan buat menukar modifikasi mata dengan wawasan dasar. Sistem bilang, modifikasi bakal dimulai segera. Dia harus sadar, ketidaknyamanan bisa terjadi selama proses. Jadi, dia nggak usah terlalu khawatir. Pas perubahannya mulai terjadi, dia meronta dan ngeluh karena sakit banget. Bahkan sampai nyakar matanya, tapi dengan itu, dia bisa ngecek kondisi Ana. Menganalisis pergelangan kakinya yang keseleo dan lecet kecil di tubuhnya. Jumlah hal yang memengaruhinya bikin si protagonis terkesan. Kok dia masih hidup setelah semua itu? Tiba-tiba, sekumpulan orang muncul di pintu masuk gua. Bilang mereka melihat napas naga nggak lama lalu. Pasti ada naga di sekitar sini. Sekelompok tentara bayaran hitam muncul, tapi menurut si protagonis, mereka cuma sekumpulan karakter lemah. Ada ksatria level 21 bernama Wells. Dan juga Selena, penyihir api level 18. Si protagonis sadar kalau para tentara bayaran ini, kami di sini bukan untuk kunjungan ramah, atau semacamnya. Dan dia memerintahkan sistem untuk memodifikasi cakar dan gigi yang diperkuat. Sisik pun bisa diubah. Modifikasi akan dimulai sekarang juga. Ini akan menghabiskan 1000 poin sistem. Tak butuh waktu lama seluruh tubuhnya berubah. Dengan cepat, saat keluar dari gua, protagonis bertemu kelompok tentara bayaran. Dan mereka semua melihatnya terbang melintasi langit. Wells menyuruh semua orang bersiap untuk pertempuran baru, dan Selena bertanya-tanya. Apakah naga hitam itu benar-benar sama seperti sebelumnya, karena penampilannya sangat berbeda? Dia menyuruh semua orang bersiap karena ada sesuatu yang terasa aneh. Dan Wells menyebutnya pengecut karena bersikap seperti itu. Dia menyuruh semua orang mengabaikan perkataan Selena. Seandainya dia tidak gagal mengucapkan mantra pengikat di alun-alun sebelumnya, mungkin mereka bisa menangkap naga hitam itu sejak awal. Selena menjadi marah mendengar kata-katanya yang kejam, dan Wells hanya memerintahkan semua orang untuk terus mengawasi naga hitam itu, yang terbang ke arah barat. Mereka harus mengikutinya. Selena terkejut, bertanya-tanya kenapa dia terbang menuju kedalaman hutan ke arah tepi luar. Dia bertanya-tanya apakah mungkin harta naga itu ada di arah sana. Mungkin dia memancing mereka ke arah lain agar tak terdeteksi. Sang protagonis terus terbang, dan menarik perhatian semua orang sebelum menyerbu para tentara bayaran dan menyerang mereka. Poinnya terus bertambah saat dia menjatuhkan setiap lawannya. Wells juga menyerangnya untuk membunuh naga itu, tetapi yang mengejutkan, serangannya bahkan tidak meninggalkan goresan pada naga itu. Sang protagonis berbalik sambil tertawa. Dia bertanya-tanya mengapa punggungnya gatal. Rasanya seperti kutu, tapi itu hanya serangan lemah yang dia rasakan. Wells sangat marah, tidak mengerti bagaimana ini mungkin terjadi. Dan protagonis harus bertanya itu di kehidupan selanjutnya. Tidak butuh waktu lama bagi Wells untuk dikalahkan. Dan semua tentara bayaran melarikan diri dalam keputusasaan karena ksatria hebat telah terbunuh. Tetapi naga itu tidak berniat membiarkan mereka lolos begitu saja. Mereka semua akan menjadi poin sistem untuk membuatnya lebih kuat. Sistem memberi selamat pada protagonis, walau beberapa dari mereka berhasil kabur. Meski begitu, dia masih dapat 150 poin sistem dari pertempuran itu. Sepertinya ada yang kurang, dan dia pun berbalik. Dia ingat penyihir itu tertinggal saat protagonis kembali ke gua. Dia menemukan Selena sedang menyembuhkan Ana, tapi dia ketakutan melihatnya bangkit. Selena berdiri dan menyuruh naga itu mundur. Dia sedang berusaha menyelamatkan nyawa Ana. Walaupun takut mati, dia menggunakan mantra untuk menjauhkan naga itu. Namun, dia cepat kelelahan. Protagonis tidak mengerti apa maksudnya. Melihat protagonis menggeliat di tempatnya berdiri, dan naga itu tidak bisa bergerak karena sihirnya, Selena tertawa mengejek.
Naga bosan bermain dengannya dan mematahkan mantra itu dengan satu serangan. Dia menjatuhkan Selena dengan cakarnya dan menghentikannya menggunakan sihir. Dia bertanya siapa yang mengirimnya ke sana, tapi sadar dia hanya menggeram dan jadi khawatir. Karena dia seharusnya bisa berbicara bahasa manusia sekarang. Dia ingin berkomunikasi dan bertanya pada sistem berapa poin yang dibutuhkan untuk memodifikasi pita suaranya. Sistem menjawab bahwa modifikasi pita suara membutuhkan 300 poin sistem, dan dia sekarang punya 280 poin sistem. Sistem ini sekarang menawarkan layanan pinjaman juga. Sungguh keterlaluan. Pinjaman itu membutuhkan tambahan 50% bunga, dan sistem bertanya apakah dia ingin mencobanya. Protagonis membeku karena terkejut. Lagi pula, 50% itu banyak sekali. Rasanya seperti dia dirampok secara terang-terangan. Sistem hanya berkata bahwa ia tidak bisa melakukan tindakan yang melanggar hukum sistem, yang membuat naga itu menghela napas. Dia pikir ini satu-satunya cara untuk sekarang, dan meminta sistem untuk menukar poin dengan modifikasi pita suara. Modifikasi pita suara berhasil diselesaikan. Pinjaman ini dengan pokok dan bunga mengharuskan pembayaran kembali 330 poin ke sistem nanti. Mengesampingkan detail itu, protagonis menanyai Selena untuk mencari tahu siapa yang mengirimnya dan apa tujuannya. Gadis itu terkejut dia bisa berbicara selama ini, tapi dia terus menuntut agar dia berbicara cepat karena dia tidak sabaran. Dia menjawab bahwa mereka adalah tentara bayaran yang disuap oleh Raja Amlias untuk memburu naga hitam, tahu, dan memberi makan pangeran kerajaan itu. Si tokoh utama bertanya, maksudmu memberi makan apa? Dia bilang ada desas-desus kalau Pangeran Amlias bermasalah dalam menghasilkan ahli waris. Loh, hanya dengan memakan jantung naga dan bagian pribadinya, dia akan sembuh, katanya. Si tokoh utama tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Sungguh. Sementara itu, Pangeran Amlias kaget karena mereka masih belum menemukan naga hitam. Aish, dan mempertanyakan apakah mereka becus sama sekali. Apa-apaan ini? Amlias bertanya pada kesatrianya apa kata guru Mason, dan Mike menjawab bahwa Mason telah bertransmigrasi menjadi naga. Dia mewarisi kekuatan naga asli, rupanya, di level 8, dan hanya dalam 1 bulan mampu menyeberangi pegunungan Gen. Hebat, tapi menggunakan formasi pelacak menghabiskan banyak energi dan bahan magis. Sungguh, Mason bilang mereka harus membayarnya lebih dari sebelumnya. Anlius terkejut, karena mereka sudah memberinya 3.000 emas, tapi si kakek tua itu masih minta lebih. Dasar, walaupun sudah diberi gelar ksatria, tetap saja, dia memerintahkan agar mereka memberinya 500 emas lagi. Jika itu tidak cukup, maka tidak ada yang lain yang akan cukup. Sementara itu, di dalam gua, sang naga menahan maga itu untuk sementara, fokus belajar lebih banyak dari sistem. Dia bisa menggunakan ramuan penyembuhan resistensi yang tersedia. Lumayan, ada juga ramuan aura yang dipercepat, buat meditasi. Mantap, si tokoh utama mendekati Selena, bertanya apakah dia bisa menyembuhkannya. Dan dia menolak untuk menyembuhkan naga. Jadi, si tokoh utama melepaskan Selena dan membawanya ke tempat Anna berada. Seorang gadis bertanya apakah dia tahu kalau Anna adalah seorang putri. Sang naga menjawab bahwa dia tahu. Tentu saja tahu, bahkan berpikir bahwa tidak sembarang orang bisa menjadi NPC peringkat SSS. Benar juga, NPC Selena bertanya apakah dia bermaksud menyelamatkannya, dan si tokoh utama setuju. Karena bagaimanapun, mereka adalah teman baik dengan tingkat kesukaan 90 poin. Asyik, seharusnya dianggap seperti itu, atau setidaknya itulah yang ingin dia percayai. Semoga saja. Mendengar itu membuat Selena terkejut, tetapi Anna akhirnya menemukan kemudian bahwa Selena pun peringkat SSS. Dan dia lega karena dia tidak menyia-nyiakan poinnya. Awalnya, setelah mengesampingkan hal itu, si tokoh utama bertanya bagaimana keadaan Anna. Selena bilang mereka tidak seharusnya optimis. Dia telah menderita begitu banyak kerusakan. Kasihan, bahkan ramuan pemulihan pun tidak cukup. Dia bertanya apa lagi yang dia butuhkan. Dan Selena menjawab bahwa lingkungan yang bersih dan rapi, obat-obatan dan makanan yang cukup, serta seorang pendeta yang terampil akan sangat membantu. Si tokoh utama bertanya mengapa mereka perlu mencari pendeta. Dan dia menjelaskan bahwa dia sebenarnya bukanlah seorang penyihir profesional yang ahli dalam penyembuhan. Di samping mereka, Anna terbangun meminta mereka untuk berhenti berdebat. Dia sudah cukup berterima kasih. Dan berterima kasih pada naga karena mencoba membantu. Dia lega melihatnya bangun. Namun dia bisa merasakan bahwa Anna sedang merasa tidak stabil secara emosional. Dia membutuhkan sedikit hiburan saat ini. Karena itu, dia mendekat dan Selena mengingatkan bahwa hanya karena Anna bilang dia baik-baik saja, bukan berarti dia boleh memakannya. Mengabaikan Selena, dia mendekat dan merobek rantai berat dari tubuhnya. Sepertinya mereka perlu mencari tempat tinggal baru. Dia memeluk mereka berdua dan berkata bahwa tempat itu tidak lagi aman, mereka harus segera mencari tempat berlindung baru. Anna setuju, kecuali dia mendapatkan 10 poin favorabilitas lagi, mencapai total 100 poin. Sang protagonis menerima notifikasi sistem
memberitahukan bahwa dia telah mencapai 100 poin favorabilitas untuk pertama kalinya. Dan dia mendapatkan 1000 poin sistem sebagai hadiah. Mereka bertiga pergi ke tempat lain, di mana dia bisa menyiapkan daging dan para gadis sangat senang dengan aroma lezat dari makanan itu. Saat mereka sedang asyik makan, tiba-tiba sang protagonis berhenti. Setelah melihat sekelompok demi bis mengawasi mereka, menyadari ada sesuatu yang salah. Namun, yang mengejutkan, demi bis itu mendekat dan menyentuh naga itu. Terkejut bahwa itu benar-benar naga sejati. Dia tidak pernah menyangka akan melihat naga hidup sepanjang hidupnya, bahkan membungkuk. Menyatakan dia akan menawarkan suku Broken Fang. Dan menjadi pelayannya, itu adalah pria berkepala anjing bernama Kari yang malang dari level 7. Dan tiba-tiba sang protagonis mendapati dirinya di hadapan suku yang bersumpah setia kepadanya. Sang protagonis berkata bahwa dia benar-benar lemah, tidak ada gunanya menjadikan mereka pelayan. Dan mereka bahkan tidak bisa menjadi sekutu sejati. Kari yang malang menjawab dengan tawa bahwa meskipun mereka lemah, mereka bisa menemukan sarang naga, tambang, dan sisik hanya untuknya. Mereka bahkan bisa merencanakan masa depan yang gemilang untuk kekayaannya. Tapi naga itu sama sekali tidak mengerti. Mereka juga sepertinya tidak takut kehilangan apapun. Pada akhirnya, semuanya akan bergantung pada ketulusan kelompok ini. Namun, sekarang dia butuh sarang naga yang luas dan kering. Lalu bertanya apakah mereka bisa menepati janji dengan membantu soal itu. Porakuri setuju dengan perkataan tuannya. Maka kelompok itu menuju ke suatu tempat, di mana ada makanan dan rumah-rumah cluster. Di sanalah suku Broken Fang tinggal. Dan sang protagonis menerima notifikasi yang mengatakan dia mendapatkan poin kesukaan dari Anna dan Selena mulai hari itu. Naga hitam berniat menerima kesetiaan suku itu. Dan saat mereka menerima perlindungannya, mereka akan berbagi dalam warisan para naga. Dan atas nama naga, dia bersumpah untuk mengembalikan perlindungan dan stabilitas kepada suku itu. Kelompok Bisman merayakan protagonis, bertanya apakah Portakuri ingin menjadi familiarnya, dan dia setuju dengan emosional. Karena dia telah memimpikannya hal itu sepanjang hidupnya, ini membuat naga menghela napas. Ritual menjadikan dia familiar itu rumit, tetapi perlu untuk menempa kesetiaan mereka. Dia menyentuh dahi Portakuri dengan darahnya sendiri dan batu pun muncul di tubuhnya, menjadikannya bagian dari pelayannya. Naga itu bertanya pada Porkari, apa yang terjadi dengan sisa sukunya? Dia tidak membayangkan, ada begitu banyak kobold dalam kelompok itu. Yang lain berkata tuan mereka harus memutuskan untuk mereka. Belum lama ini suku kobold diserang oleh sekelompok Ethercap. Mereka memimpin gerombolan laba-laba iblis dan akhirnya mencuri wilayah itu. Menduduki bekas tambang kobold, mereka memimpin sebagian suku untuk melarikan diri dan menetap di gua saat ini. Sang protagonis terkejut mendengar tentang itu. Tambang berarti uang, dan uang berarti dia bisa membeli beberapa ramuan pemulihan untuk sementara meringankan penyakit Anna, dan dia bahkan bisa tidur di atas ranjang emas. Jadi dia bertanya pada Porkari, tambang jenis apa yang dulu ditempati suku mereka? Dan ada berapa banyak Ethercap di sana? Porakuri melaporkan bahwa itu adalah tambang perak. Ada 5 Ethercap, mereka brutal secara alami. Dan mereka punya selera khusus untuk menghisap isi otak. Ethercap juga punya mulut seperti suling, dipakai untuk mengendalikan laba-laba mereka. Dan jumlahnya tak terhitung. Sang protagonis bertanya pada sistem, apakah dia punya panel status untuk para Ethercap itu? Sistem menjawab tidak ada informasi yang tersedia. Ampun, dia bahkan bisa beli buku untuk cari tahu apa itu Ethercap. Dia kaget buku lusuh begitu harganya 900 poin. Penipuan besar-besaran, yang membuatnya murka pada sistem. Minta uang kembali saja. Anna pun bingung, bertanya ada apa, tapi dia sendiri bingung menjelaskannya. Ya sudahlah, dia ambil buku itu dan dapat informasi, termasuk penampilan dan detail tentang Ethercap. Punya torso tegak yang kuat, mata majemuk, dan taring berbisa yang tajam. Kelompok level 28 yang jahat, tapi masing-masing mencapai level 3. Merepotkan, mereka makhluk yang mengendalikan laba-laba, takut api dan punya cangkang dengan sifat defensif. Mereka tahan serangan asam dan air. Si protagonis merasa cuma melihat penampilannya saja sudah merusak kewarasannya. Haduh, nafas asam naganya akan berefek terbatas pada mereka. Risiko pertarungan jarak dekat, dikelilingi oleh gerombolan laba-laba mereka. Jika dia bisa memodifikasi nafas naganya, mungkin mereka punya peluang. Dan kau bertanya bagaimana dia bisa mengumpulkan poin sistem. Dia periksa dan menemukan dia bisa memperoleh kemampuan baru, tapi seharga 1000 poin. Dia bisa memodifikasi nafas naganya dengan berbagai cara. Jadi dia bertanya pada Porakari, apakah ada markas bandit manusia di dekat sini? Atau mungkin kelompok tentara bayaran binatang buas hitam? Atau semacamnya. Porakari setuju, sebenarnya ada 2 kelompok bandit di dekat sini. Mereka hanya tentara bayaran garis darah. Tetap saja, dia belum pernah dengar tentang tentara bayaran binatang buas hitam. Dan protagonis memerintahkannya untuk mengumpulkan setengah dari prajurit Kobal. Mereka bisa pergi bersama ke kelompok bandit terdekat.
Kekuatan musuh biasanya menghasilkan poin sistem yang lebih tinggi, dan kelompok bandit terkonsentrasi. Tidak terpencar, yang ideal. Tempat sempurna untuk bertani poin sistem dengan itu. Dia menyuruh para gadis untuk tetap di desa Kobold, karena lebih aman, dan memperingatkan Selena untuk tidak melarikan diri dalam kondisi apapun. Jadi, dia berangkat ke hutan bulan perak menuju markas bandit. Tak lama kemudian, sekitar 3 gerobak memasuki desa. Saat pemimpin mereka kembali, para manusia bersorak gembira. Karena mereka telah berhasil dalam penaklukan itu. Mereka bersorak karena kepala suku mereka sangat kuat. Mereka mendapatkan banyak dari serangan itu. Dengan ratusan saudara di kamp ini, mereka tidak perlu khawatir selama sisa bulan ini. Tiba-tiba, kepala suku menoleh ke samping dan melihat sekelompok pria membawa peti. Dan mereka bilang itu hadiah untuk kepala suku mereka. Seorang pria muncul dengan panik untuk melaporkan bahwa seekor naga hitam sedang mendekat. Dia telah masuk dan menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Sang protagonis menyerbu kamp dan menyerang. Hingga semua orang berlarian dan berteriak minta tolong. Ternyata itu naga hitam yang mendekat. Meski begitu, mereka tak bisa berbuat apa-apa karena naga itu terbang terlalu tinggi. Dan mereka bermandikan serangan udaranya, mereka hampir tidak bisa melihat saking sakitnya. Sementara itu, sang protagonis menerima notifikasi bahwa dia mendapatkan semakin banyak poin berkat pertempuran pada akhirnya. Mereka menang dan para kobold merayakan kemenangan besar itu. Mereka mengatakan kepadanya ada banyak peti di sana, pasti itu barang yang telah dicuri. Mereka menyita semua yang ada di sana. Dan sang protagonis setuju, itu benar-benar penemuan yang luar biasa. Mereka harus membawanya ke sarang untuk saat ini. Di dalam kota-kota itu, mereka berhasil menyimpan bukan hanya uang, tapi buah-buahan dan berbagai ramuan penting dan makanan yang tertinggal. Tapi, yang menarik perhatian naga adalah ramuan transformasi. Yang ada di sana, ramuan transformasi tingkat rendah sekarang ada di tangannya. Ramuan itu memungkinkan manusia untuk mendapatkan kemampuan berubah menjadi wujud manusia mereka. Mewarisi 10% dari kekuatan mereka selama 1 jam. Dengan itu, kau bisa berubah menjadi manusia lagi dan kembali ke Anna dan yang lainnya. Dalam bentuk yang lebih ramah, dia bahkan bisa membayangkan mereka terkesan dengan penampilannya. Selena mungkin malah minta maaf atas kekasarannya tadi. Tapi, kalau dihitung umur naga, dia ini masih bocah ingusan, kan? Ah, sudahlah, gila juga kalau dipikirin. Lebih baik minum ramuan ini saja. Efeknya cuma sejam, nanti bisa balik ke wujud semula. Tidak lama kemudian, dia pun berubah jadi manusia. Kasihan si Kari kaget bukan main, tiba-tiba naganya jadi manusia. Apalagi si tokoh utama sendiri bingung, loh, bajuku kemana? Ya. Setelah telanjang bulat begitu, sistem pun menyuruhnya menunggu. Karena transformasinya kilat banget, sistemnya lagi nge-load data baru. Untungnya, nggak lama kemudian dia sudah berpakaian rapi. Lumayan ganteng kayak di kehidupan sebelumnya. Setidaknya itulah yang dia khawatirkan. Perbedaan manusia dan naga memang bikin repot, ada hal-hal yang jadi susah dilakukan. Tapi sekarang semua baik-baik saja. 6 jam jadi manusia cukuplah ya. Dia pun nanya ke Kari, semua sudah siap perlengkapannya. Para kobold lapor. Begitu peti dimuat, semua barang bawahan siap berangkat. Nah, cukup, kita bisa balik ke sarang, pikirnya. Seperti yang diharapkan. Durasi ramuannya lumayan juga, bisa berubah jadi manusia dan naga sesuka hati. Sementara itu, Selena lagi berduaan sama Anna. Merasa ini momen yang pas buat kabur. Anna nanya, mau kemana? Selena berhenti jalan. Jawab, cuma mau jalan-jalan sebentar, kok. Dia ketawa, kita mau kemana? Perburuan naga kita gagal total. Kelompok tentara bayaran ludes tak tersisa. Bahkan penyihir pendukung paling cupu sekalipun bakal lebih dihargai daripada dia kalau pulang dengan tangan kosong begini. Tapi, Anna malah asyik lihat kobold kecil yang baru lahir. Gak kepikiran buat kabur sama sekali. Selena nanya, kamu gak takut sama naga jahat yang nyulik kamu ini? Anna jawab, tapi naganya baik banget, kok. Selena pun kaget. Gak lama kemudian, para kobold lihat si tokoh utama balik. Selena kaget, kok cepat banget baliknya? Dan tentu saja, si tokoh utama datang dengan riang gembira menyapa mereka. Tapi begitu sadar, desa itu ternyata penuh dengan kobold yang pingsan, dan Selena hampir tidak bisa berdiri. Dia berusaha keras untuk tetap terjaga ketika dia mendekat. Dia bertanya apa yang terjadi, dan dia menceritakan padanya. Anna telah ditangkap oleh monster laba-laba. Dia minta maaf karena ini semua salahnya. Dia gagal melindungi Anna saat dia pergi, padahal itu satu-satunya tugasnya. Selena berpikir dia akan melihatnya benar-benar tidak berguna. Baik di kelompok tentara bayaran atau dimanapun, dia selalu membuat kekacauan. Namun, dia menjawab bahwa tidak apa-apa, ini salahnya. Karena tidak kembali tepat waktu untuk melindungi desa. Sungguh mengejutkan baginya. Kesukaan Selena meningkat 50 poin. Karena itu, dan dia sebelumnya memiliki minus 30. Sekarang dia punya 20 poin. Dia berhasil menaklukkan NPC lain. Kesukaannya telah mencapai persyaratan tahap pertama. Sang protagonis memperoleh kemampuan air mata bijak.
dan juga diberi hadiah 2000 poin sistem. Kemudian, sang naga meminta sistem untuk menukar dengan modifikasi primer dan akumulasi primer napas naga. Pertukaran berhasil, dan sekarang dia telah menghabiskan 2000 poin sistemnya. Modifikasi itu akan sangat kuat. Jadi, dia harus melindungi tenggorokannya. Selena membeku karena terkejut ketika melihat naga itu. Batuk darah entah dari mana, tapi dia meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Kemudian dia memerintahkan Portakari untuk menuju Ituin. Setelah mereka berani menangkap Ana, sepertinya mereka jelas tidak ingin hidup di dunia ini lagi. Di kedalaman hutan perak, mereka mengikuti jalan tempat Portakari membimbing mereka. Mengatakan ini adalah wilayah laba-laba yang dibesarkan oleh monster. Milikku, di depan sana adalah sarang curian mereka. Dan sang protagonis menyuruh mereka untuk bergegas. Mereka akan menyerang tambang sekarang. Mereka tidak punya waktu untuk dibuang-buang sekarang. Namun, sebelum sang protagonis bisa terbang, dia tiba-tiba mendapati dirinya terjebak dalam jaring laba-laba. Ketika dia tidak bisa bergerak, dia menyerang dengan apinya, membunuh laba-laba raksasa dan menghasilkan 300 poin sistem. Kemudian dia menyerbu tambang dan menuntut untuk tahu di mana gadis setengah manusia yang baru saja mereka culik. Sambil bergerak maju, dia mengambil wujud manusianya dan melanjutkan sampai dia menemukan Ana terjebak di sarang laba-laba, bahkan sedikit kebingungan. Ana mencium bau naga dan mengenalinya. Tidak butuh waktu lama baginya membebaskannya dari jaring itu. Dia berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Berpikir bahwa dia sebenarnya terlihat sangat tampan dalam wujud manusianya juga. Sang protagonis tertawa. Lagi pula dia adalah orang yang sangat penting baginya, dan tentu saja dia akan segera menyelamatkannya. Kesukaannya meningkat 100 poin. Dia diberi selamat oleh sistem karena mencapai tahap kedua kesukaan. Dan memperoleh kemampuan khusus pemansa menengah bisa langsung dipadatkan. Dan sedang berubah. Dia juga menerima 3000 poin sistem lagi. Pemansa menengah memungkinkan tidak hanya pemulihan kondisi tubuh, tetapi melahap mangsa meningkatkan kekuatan, serta mempromosikan pertumbuhan fisik tanpa dibatasi oleh usia. Dia sangat senang karena telah menerima banyak poin. Itu hanyalah hasil dari menyelamatkan nyawa karakter berperingkat SS. Mereka selalu mempromosikannya dengan murah hati, tampaknya meningkatkan kesukaan jauh lebih efektif daripada mengalahkan monster untuk mendapatkan poin pengalaman. Namun, sebenarnya dia terkejut bahwa dia mengenalinya segera dan Ana tertawa. Mengatakan tidak masalah dalam bentuk apa dia akan selalu mengenalinya. Sesampainya di rumah, protagonis menunjukkan ramuan untuk Ana minum dan pulih dari penyakitnya. Itu adalah ramuan penyembuh yang terbuat dari herbal. Dan dia harus selalu ingat untuk meminumnya pada waktu yang tepat dengan cepat. Ramuan juga membantu meningkatkan poin kesukaannya. Faktanya protagonis merasa bahwa peningkatan hanya 1 poin setiap kalinya jauh lebih lambat dari biasanya. Di sampingnya, Selena menjadi marah, mempertanyakan bagaimana dia bisa membuat Ana terus minum ramuan tanpa henti. Itu untuk penyembuhan, bukan dimaksudkan untuk menggantikan makanan seperti itu. Dia akhirnya menyadari bahwa penyebutan gula sebenarnya ide bagus. Karena mungkin ada permen di antara rampasan perang yang sempurna untuk minum obat. Protagonis pergi mencari melalui peti-peti sampai dia menemukan satu yang terlihat sangat istimewa. Ketika dia membukanya, dia terkejut. Karena di dalamnya ada seorang gadis diikat dan ditahan. Dia bertanya apa sebenarnya itu. Dan Selena segera mendekat, mempertanyakan apa yang dia lakukan, dan menamparnya. Karena dia menatap gadis yang terikat itu dengan ekspresi mesum. Ana datang bertanya apa yang terjadi pada Selena, dan dia langsung menutup mata Ana. Soalnya, anak-anak tidak boleh melihat adegan seperti itu, meskipun akhirnya kedua gadis itu tetap melihatnya. Orang yang terikat di dalam kotak, dan dia sendiri jadi bingung. Dia malah kena pukul, seolah dialah yang mengurungnya di sana. Tapi, kalau mereka tidak percaya, ya tanya saja langsung pada gadis itu. Saat mereka melepaskan penutup mulutnya, gadis itu berteriak, mengutuk para bandit yang telah memenjarakannya dan menuntut untuk dibebaskan. Pokoknya marah besar. Selena mendekat untuk menenangkan gadis itu, yang malah membuat kesukaan Ana pada si tokoh utama menurun drastis. Dia sedih setelah diperlakukan tidak adil begitu, dan bertanya, bagaimana tepatnya? Kari yang malang menjelaskan semuanya pada mereka. Kari menjawab bahwa dia hanya melakukan apa yang diperintahkan tokoh utama, memuat peti-peti itu ke atas kereta dan membawanya kembali. Dia tidak tahu ada orang di dalamnya, jadi itu bukan salahnya. Dan secara paralel, pada saat itu, sebuah kehendak besar menyebar ke seluruh dunia. Sebuah notifikasi tiba untuk si tokoh utama, memperingatkan bahwa misi dunia akan segera berlangsung, di mana sebuah desa pemula akan dibuat dalam 3 hari untuk kedatangan sang terpilih. Si tokoh utama bertanya pada Selena apakah dia melihat sesuatu. Dan dia menggerutu bahwa dia hanya melihat naga sialan yang membuatnya mengeluh. Karena bukan itu maksudnya, tapi sepertinya dia tidak melihat peringatan itu. Jadi, dia bertanya pada sistem apa artinya kedatangan seorang terpilih itu. Sistem berkata bahwa izin telah diberikan untuk dunia dengan takdir fana ini. Yaitu, dunia game akan segera terpengaruh secara realistis.
Oleh musim dingin yang tak terbayangkan ini, taruhan ini menyangkut nasib dunia ini. Hasilnya adalah si tokoh utama mendengar tentang melenyapkan para player. Dia terkejut, karena rupanya para player seharusnya dibangkitkan. Individu dari dunia lain yang akan memasuki game. Dia belum pernah mendengar sebelumnya tentang sebuah dunia yang menjadi game di kehidupan nyata. Dan sistem mengkonfirmasi bahwa para player sebenarnya datang dari planet bernama Bintang Biru. Ini adalah dunia industri game yang sangat maju, mirip dengan dunia asalnya. Si tokoh utama merenungkan gagasan tentang dunia paralel, kalau memang begitu adanya. Dia tidak perlu khawatir tentang mereka adalah bagian dari rakyatnya. Tapi, meski begitu, mustahil melenyapkan para pemain karena mereka semua bisa bangkit kembali. Sistem berkata bahwa pemain bisa dibangkitkan, tapi setiap kali mereka hidup lagi, penundaan akan berlipat ganda dari sebelumnya. Kebangkitan pertama akan memakan waktu 5 detik, kedua 10, ketiga 20. Dan seterusnya sampai batas waktu berakhir. Tetap saja, tokoh utama terkejut, karena dengan perhitungan itu, dalam kurang dari 23 kebangkitan, waktu respawn akan menjadi 1 tahun. Bahkan jika para pemain masih gigih, mereka hanya akan semakin lemah dengan setiap kebangkitan setelah setahun. Mereka akan menyaksikan kematian mereka sendiri berulang kali, menjadi semakin frustrasi dengan diri sendiri. Sulit dikatakan mengapa dia sendiri menghadapi situasi ini, dan dia bertanya apakah para NPC di dunia ini juga bisa dibangkitkan, yang menunjukkannya bahwa aturan itu benar-benar sampah. Ini sama sekali tidak adil. Pemain bisa hidup kembali selamanya, tapi NPC harus mempertaruhkan nyawa mereka dalam pertempuran. Ini bukan permainan, ini hanya invasi yang tidak adil. Dan sistem setuju bahwa hal-hal dapat dipahami seperti itu, tetapi sebagai pembela, dia memiliki titik awal yang lebih kuat daripada kebanyakan pemain. Skala kekuatan seimbang. Mereka hanya dibentuk secara berbeda. Selain itu, pihak yang kalah ditakdirkan untuk hancur. Mendengar itu membuatnya terkejut, dan dia menanyakan alasannya. Mungkin karena dunia fantasi itu telah diubah menjadi permainan sejak awal. Dan dia bertanya apakah mereka bahkan meminta persetujuan dari mereka yang ada di dalam game. Mereka hanya bermain-main dengan nyawa seolah-olah mereka adalah dewa. Anna menyadari sedikit kemudian, bahwa tokoh utama telah kembali ke wujud naganya. Dan dia frustrasi karena dia kembali terlalu cepat, membuang-buang ramuan untuk apa-apa. Dia memintanya untuk tidak marah karena mereka telah menemukan apa yang terjadi. Para bandit yang melakukannya, dan itu bukan salahnya. Tokoh utama mencoba untuk tidak berpikir. Dia menghindari topik pembicaraan, tapi lebih dari itu, dia tidak mengerti mengapa dia mengenakan pakaian yang berbeda dari biasanya. Anna bilang pakaiannya rusak, dan Selena menemukan pakaian itu di dalam kotak. Dan terpaksa ganti baju, dia menatap Selena, dia sadar. Dia menyuruh gadis itu dan dirinya sendiri berganti pakaian yang berbeda. Dia tidak pernah tahu dia punya selera seaneh itu. Dan dia menjawab bahwa sebenarnya itu hanya penyamaran, lagi pula hanya klasifikasi A. Bahkan gadis lain itu tidak punya peringkat. Si protagonis berpikir untuk langsung mengubahnya menjadi poin dalam sistem. Ketika dia berhenti untuk melihat penampilannya, dia akhirnya memutuskan untuk menjadikannya peliharaan. Karena sepertinya lebih baik, dia sangat menyukainya, tapi itu agak curang. Hanya membuat mereka berganti kembali ke pakaian normal sekaligus. Semakin lama berlalu, semakin protagonis merasa dunia ini mungkin benar-benar semacam permainan yang sudah disiapkan. Karena takdir mengizinkannya melihat informasi itu menunjukkan dia harus menggunakannya untuk melawan para pemain. Jika itu masalahnya, dia tidak bisa lagi bersantai. Dan begitulah semua monster di sekitarnya akhirnya bersumpah setia kepadanya. Akan lebih baik untuk membuat peta sederhana dan mengintegrasikan mereka. Selain itu, dia berencana memeriksa hal-hal yang sistem miliki untuknya dan kemampuannya. Sekarang kau punya nafas naga varian, berburu primordial, kekuatan naga pemangsa, air mata bijak, yang merupakan kemampuan pasif, dan berbagi pengalaman. 5 atribut dimensional dapat ditingkatkan melalui pelatihan harian. Atau naik level, membunuh penduduk asli memberi protagonis. Tidak ada pengalaman. Dia harus membunuh pemain untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan itu. Namun, para pemain tidak memiliki batasan seperti itu, dan karena ada lebih banyak penduduk asli, pemain secara alami memiliki banyak kesempatan untuk naik level. Itu adalah sumber daya dengan penampilan yang bagus. Manipulator di kedua sisi, menginginkan pemain dan penduduk asli untuk bertarung sampai mati. 5 dimensi dapat ditingkatkan melalui pelatihan. Dengan semua indikasi, ini memang bisa menjadi titik balik. Kemudian naga itu meminta salah satu kobold untuk mendekat. Dia melakukannya, kobold bernama Hak datang ke dalam pelayanannya. Sang protagonis memeriksa informasi si kobold. Tapi, tak terlalu terkejut melihat dia memang Selema itu. Ia lalu memerintahkan kobold itu berlari keliling gua selama setengah jam tanpa berhenti barang sekalipun. Atau, dia akan memakannya. Ini memaksanya berlari selama setengah jam itu sebelum berhenti, dan sang protagonis terkesan karena sebenarnya tidak terlalu buruk.
Tampaknya latihan sungguh bisa meningkatkan atribut 5 dimensi. Dan tepat saat itu, para gadis kembali setelah berganti pakaian, tak lama kemudian. Mereka menyiapkan peta hutan bulan perak. Itu sebenarnya digambar oleh kepala suku kobold sebelumnya. Masing-masing komunitas monster itu punya pemimpinnya sendiri. Dan sang protagonis memerintahkan Karimalang untuk mengumpulkan semua kobold. Mereka boleh membawa barang-barang mereka, karena dia punya sesuatu yang besar untuk mereka lakukan. Dan kemudian di bulan perak, para pemimpin kelinci api, ular, ayam, dan babi hutan level 3 dikalahkan. Nyatanya, ia menghampiri ketiga pemimpin itu dan menyuruh mereka tenang. Dia toh tidak berniat memakan mereka, karena dia tahu dunia ini sedang menghadapi krisis nyata. Itulah kenapa dia menyuruh para pemimpin untuk bersatu. Hutan bulan perak adalah rumah mereka. Jadi, mereka bisa mengangkat senjata untuk bertarung dan mengusir musuh. Yang lain akhirnya menyerah. Di bawah perintah pemimpin naga, setuju untuk bekerja di bawah komandonya. Dan menjadi satu keluarga besar. Dia terkejut karena begitulah air mata bijak digunakan. Hampir seperti pidato seorang protagonis sejati. Apapun yang dikatakan seorang protagonis, semua orang akan percaya tanpa ragu. Tiba-tiba dia merasa seperti sedang berada di skema piramida. Pemimpin kelinci bertanya pada naga agung bagaimana mereka bisa melawan musuh. Karena, bagaimanapun juga, mereka adalah monster yang sangat lemah, dan naga itu setuju. Apa yang harus mereka lakukan selanjutnya adalah sesuatu yang sangat spesifik. Mereka cukup mulai berlatih. Sang protagonis membuat semua monster menjalani latihan yang sangat ketat untuk menaklukkan hutan dan mempertahankan wilayah mereka. Mereka hanya bisa menunggu untuk melihat hasil dari upaya ini. Dia tentu berniat memenangkan taruhan itu dan selamat. Di saat lain, manusia akhirnya berhenti di kota, di mana mereka terkejut melihat ke atas dan melihat sesuatu telah muncul. Sebuah kaca raksasa keras muncul, bersama dengan pesan berita yang mengumumkan bahwa taruhan dunia permainan akan segera dimulai. Salah satu orang yang dipanggil adalah Daniel A. Jason. Dan bahkan dia tidak tahu apa yang terjadi, tahu apa arti istilah pemain itu. Namun, bukan hanya Daniel, Branny, dan beberapa orang lain dikirim ke permainan, di mana sistem dengan seenaknya memilih siapapun yang diinginkannya. Aturan pertama permainan adalah pemain tidak boleh meninggalkan permainan sebelum mati. Setelah mati, pemain akan memasuki dunia persegi untuk menunggu kebangkitan. Mereka harus menyelesaikan misi karena itu bisa menjamin poin invasi. Poin dapat ditukar dengan item dan kebutuhan sehari-hari. Poin itu juga bisa digunakan untuk membeli waktu kebangkitan. Jadi, poin invasi akan selalu bisa ditukarkan. Aturan kedua permainan adalah peti harta karun akan muncul secara acak. Di dunia permainan, peti ini memiliki hadiah seperti poin invasi, perlengkapan, dan hal-hal lainnya. Ada juga rampasan perang. Hadiahnya juga bisa diperdagangkan. Saat dikumpulkan, aturan lain menyatakan bahwa waktu untuk kebangkitan pertama dan kedua adalah masing-masing 5 detik. Setiap kali kembali akan berlipat ganda, jadi mereka harus menghargai hidup mereka dan berhati-hati. Di hutan Silver Moonfett, protagonis menerima laporan yang mengatakan bahwa hasil pelatihan monster sangat luar biasa. Para Noel dan ular air hitam di dekat hutan telah berkumpul di bawah komando mereka dan saat ini semakin kuat. Dia cukup puas sampai dia tiba-tiba dikejutkan oleh sejumlah besar notifikasi tentang pembentukan desa pemula. Aturan pertama adalah untuk pemain yang harus turun ke berbagai wilayah dunia sebagai pemula dan menetap di desa-desa dalam waktu 1 minggu. Demi perlindungan mereka sendiri di dalam desa selama periode ini. Siapapun dari luar bisa diteleportasi ke dalam. Jika itu adalah makhluk selain pemain, ia akan dikirim keluar desa. Desa Pemula No. Satu sakura muncul di dataran Morgan dekat hutan bulan perak. Sang protagonis pun ikut terkejut ketika sebuah peti emas besar muncul. Ternyata dia penjaga harta karun setelah membukanya. Tapi, tidak ada apa-apa di dalam peti harta karun ini. Mungkin hanya cara untuk membagikan hadiah. Tapi hadiah hanya bisa didapatkan ketika pemain membukanya. Sudah cukup buruk dia tidak bisa jadi manusia lagi setelah transmigrasi ke sana, dan sekarang dia dipaksa menjaga peti harta karun. Sungguh apes. Jadi, dia mulai berbicara dengan pemimpin serigala abu-abu, ular, dan semua yang telah bergabung dengannya. Mereka harus mencari peti-peti itu di hutan dan membawanya semua kepadanya. Dan dia memerintahkan Kari yang malang untuk membawa semua racun, bom, dan jebakan, serta barang-barang lain yang telah mereka, para kobold, buat. Sang protagonis bertanya pada sistem apakah ada yang namanya peta dunia. Peta dunia telah diperbarui setelah kedatangan para pemain. Membukanya membutuhkan 10 poin sistem. Dia membukanya setelah melihat harganya murah. Dan dia menghela napas karena ini benar-benar perang yang tidak adil. Meskipun pemain lemah di awal, mereka punya keuntungan jumlah, dan sekarang mereka punya tambahan 7 hari untuk benar-benar masa perkembangan yang aman. Tapi berdasarkan pengalaman bermain game bertahun-tahun, pemain pemula punya satu kelemahan fatal, mereka terlalu penasaran. Tidak butuh waktu lama bagi semua peti untuk dikumpulkan sekaligus. Dan dia memerintahkan mereka semua untuk dibuka dan dibagikan. Mereka bisa menempatkan jebakan racun
bom, dan barang-barang beracun lainnya secara terpisah, dan menyembunyikan peti harta karun di semak-semak terdekat. Mereka harus menyembunyikannya dengan sangat baik, dan jangan membuatnya terlalu kentara. Kari yang malang bertanya mengapa itu perlu dilakukan. Dia menjawab bahwa, jika teman-teman manusia mereka datang berkunjung, mereka harus bersikap ramah. Tentunya, dia akan menjaga peti harta karun yang sebenarnya kali ini, siap melakukan tugasnya sebagai monster. Sementara itu, di dataran Morgan, pemain Daniel Jason sedang melakukan pelatihan dan mendapatkan lebih banyak sumber daya yang tersedia. Ada peta dunia, forum, pembentukan tim, dan penyesuaian sensorik, sistem misi, dan banyak hal lainnya. Tapi tidak ada tombol untuk keluar dari permainan. Semuanya terasa sangat nyata. Benar-benar ada dunia lain yang telah diubah menjadi sebuah permainan. Di saat yang sama di sarang naga, Selena sedang melatih sihirnya. Dan gadis yang bersamanya terus berpikir, semua ini salahnya karena kabur dengan Blaze. Si brengsek itu menjualnya ke bandit demi menyelamatkan diri. Dia tak sudi melihatnya lagi. Menyadari kemarahan gadis itu, sang protagonis merasa orang-orang zaman dulu sungguh mengerikan. Sampai-sampai dia tak mengerti bagaimana seseorang bisa memiliki tatapan seganas itu. Dalam hati, dia berharap Anna takkan pernah menjadi seperti mereka. Dia bahkan terus memberinya obat agar cepat sembuh. Anna selalu berterima kasih atas ramuan itu, dan poin kesukaannya terus bertambah. Tak lama kemudian, dia menerima laporan bahwa seorang pahlawan muncul di penghalang aneh. Yang muncul entah dari mana. Sang protagonis pun tertawa jahat. Sepertinya ada yang tak sabar dan siap menjelajahi dunia lain itu. Sementara itu, di dataran Morgan, para pemain hampir tak percaya betapa mudahnya naik level. Mereka bahkan membangun rumah setelah mencapai level 5. Membantai sedikit monster kecil untuk latihan tak ada salahnya, bukan? Dan begitulah, meninggalkan desa pemula agak berbahaya, dan salah satu dari mereka berkata sebaiknya kembali. Pemain lain mengeluh karena mereka membawa si pengecut itu, karena mereka terlalu peduli padanya. Jika tidak, setelah 7 hari dia takkan bisa bertahan hidup sendiri. Dia akan memohon untuk ikut dengan mereka nanti. Dan mungkin saja mereka tak setuju. Pemain lain setuju. Katanya, selama mereka punya sepotong daging, dia setidaknya mendapat tulang. Si pemain pengecut menunjukkan bahwa ada peti di dekatnya, dan kedua pemain lainnya bersemangat karena mereka telah menemukan harta karun dengan cepat. Namun, ternyata semua peti yang mereka temukan hanya membawa masalah, dan mereka tak pernah mengerti kenapa isinya cuma sampah. Akhirnya, semua pemain terpisah dan salah satu dari mereka tewas di tangan protagonis hanya karena dia terkejut. Membunuh pemain manusia memberi 10 poin sistem. Dia terkejut mereka selemah itu. Tak lama kemudian, pemain pengecut itu ditemukan dan dijadikan sandera. Sang protagonis bertanya siapa dia dan mengapa mereka menyerbu wilayahnya. Pemain itu menjawab bahwa mereka adalah petualang dan baru pertama kali ke sana. Dia gemetar. Katanya mereka hanya lewat saja, kok, dan tidak ingin mengganggunya. Tapi naga itu sendiri bahkan tidak tahu itu. Padahal dia melihat mereka memakai sihir dan menyerang yang lain hanya untuk melewati jalannya. Lalu pemain itu ingat dia punya ramuan kecepatan yang dijual di toko. Dan dia bisa menggunakannya untuk kabur dari sana. Pemain itu cepat-cepat membeli ramuan kecepatan. Menghabiskan 200 poin dan si kobold menunjuk ke pria yang tiba-tiba lari. Protagonis berkata dia tahu, tapi dia bisa melepaskannya. 7 hari sudah cukup bagi pemain untuk membangun. Sementara itu, salah satu pemain yang tersesat sedang berjalan sendirian di hutan. Tanpa tahu apapun tentang semua ini. Saat itulah dia menemukan peti harta karun perak. Dan cukup beruntung karena itu. Namun sayangnya dia tidak punya kunci untuk membukanya. Sistem bertanya apakah dia ingin membukanya dengan menghabiskan 1000 poin untuk membelinya. Dan pemain itu terkejut mendengarnya karena itu terlalu mahal di game lain. Membunuh penjaga harta karun akan menjatuhkan kunci dan saat itulah dia melihat level ketiga. Pemimpin kelinci api. Itu hanya kelinci dan seharusnya cukup mudah untuk diatasi. Jika dia bisa sampai di sana lebih dulu dan menyerang secara tiba-tiba. Dia mungkin menang, dia bersiap untuk membunuh kelinci kecil itu, tapi si pemain sendiri menerima pukulan penuh dari kelinci itu. Kelinci raksasa itu bertanya apakah dia sok pintar. Mencoba mencuri peti harta karun, membuat pemain itu mundur ketakutan. Dia terkesan, bertanya-tanya bagaimana kelinci level ketiga bisa begitu kuat. Hal seperti itu jauh dari ilmiah. Dan dia bahkan tidak tahu apakah dia harus meminta bantuan atau semacamnya. Dan kelinci itu menyuruhnya untuk membuka peti itu, dan dia mungkin akan mempertimbangkan untuk mengampuninya. Karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan, dia memutuskan untuk membuka peti itu dan dia menerima kuncinya. Dengan menghabiskan 1000 poin untuk membukanya, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa membuka peti itu akan membuat bom meledak tepat di wajahnya. Sementara itu, manusia-manusia itu sedang menyelesaikan pembangunan rumah-rumah. Mereka berhasil menyelesaikan rumah-rumah itu dan mendapatkan poin invasi karena mereka juga membangun menara yang memberi 1000 poin. Jason sedang menyelesaikan pemasangan tembok untuk melindungi lingkungan sekitar. Ketika dia melihat seorang petualang berlari kembali, dia bertanya apa yang terjadi.
Dan si petualang pengecut itu dengan berlinang air mata berkata, dia melihat seekor naga dan semua orang harus segera melarikan diri. Jason bertanya di mana naganya dan yang lain tertawa terbahak-bahak. Lagi pula, pasti hanya anak kecil yang melebih-lebihkan karena ini desa pemula. Tidak mungkin seekor naga bisa berada di dekat sini. Namun, si petualang yang ketakutan menunjuk ke hutan, bersikeras bahwa itu benar. Salah satu petualang tewas seketika olehnya. Dia hanya berhasil melarikan diri setelah menggunakan ramuan kecepatan. Jason menyebutkan bahwa jika benar-benar ada naga, mereka tidak akan bertahan lama di sana. Mereka harus mengambil kayu dan batu yang digunakan di rumah-rumah untuk membuat menara dan tembok. Untuk bertahan melawan serangan itu, gadis di sampingnya bahkan merasa sedih. Karena dia akan kehilangan rumah yang baru saja dibangunnya. Sementara itu, Selena dan gadis yang lain merasa bosan. Si protagonis bertanya ada apa dengan mereka dan Anna menjawab bahwa Selena sedang merajuk. Karena sihirnya gagal, Evelyn, gadis yang lain, ingin membunuh seseorang. Tapi itu mengejutkan si protagonis dan dia bertanya-tanya, apakah seseorang benar-benar bisa mengatakan hal seperti itu sambil tersenyum? Anna pasti benar-benar telah dirusak oleh kejahatan. Mengatakan hal-hal itu dengan kepolosan di wajahnya si protagonis menerima notifikasi. Mengatakan bahwa salah satu pengikutnya membunuh seorang pemain dan dia mendapatkan 10 poin sistem. Kari yang malang muncul mengatakan mereka mengumpulkan semua peti harta karun. Ada berbagai macam barang di dalamnya ketika mereka membukanya. Saat dibuka, mereka bisa menemukan beberapa hal seperti buku dan bagian-bagian item untuk menempa bahan baru, tapi yang menarik perhatian naga adalah cetak biru untuk sebuah menara, sesuatu yang akan sangat menarik bagi mereka. Tampaknya itu tidak bisa digunakan dan dia bertanya-tanya apakah hanya pemain manusia yang bisa menggunakannya. Atau jika ada syarat lain, Selena menjadi tertarik pada buku keterampilan S. Dan mendekati protagonis Sunyan, memintanya memberikan buku sihir itu padanya. Sunyan akhirnya setuju, dan Selena jadi bingung. Kenapa dia terus menatapku dengan ekspresi linglung begitu? Ya ampun, dia akan meminjamkan perahu itu sebentar, dan meskipun begitu, si protagonis menyadari kalau tingkat kesukaannya di mata gadis itu meningkat. Tak lama kemudian, Sunyan menerima notifikasi, berbunyi, terdeteksi berada di area yang baru dibuka. Dengan menempatkan cetak biru, dia bisa mengonfirmasi lokasi kosong untuk mulai membangun menara. Menggunakan cetak biru yang dibawanya, seperti yang Sunyan duga. Walaupun kekuatan itu tak bisa digunakan di dalam guanya. Dan dekat dengan suku, dia masih bisa membangun di luar. Dia hanya melihat kotak simulasi konstruksi kosong terpantul, dan harus berkonsentrasi. Untuk menemukan tempat yang cocok untuk menempatkannya, membangun menara panah api membutuhkan 10 ton batu, 3 ton kayu, 20 pekerja, 5 kg makanan, dan 12 jam. Ras pekerja yang tersedia adalah manusia. Dengan peningkatan efisiensi konstruksi 20%, kobold dengan pertahanan konstruksi 20%. Ada juga goblin dengan peningkatan laju mutasi dalam konstruksi 20%, dan dwarf dengan semua atribut konstruksi meningkat 10%. Para pekerja harus disediakan oleh sang pemilik, konstruksi akan dimulai otomatis. Begitu para pekerja memasuki fondasi, setelah konstruksi selesai, kenangan terkait para pekerja akan dihapus dan mereka akan dikembalikan. Melihat itu, Sunyan bertanya-tanya apakah dia benar-benar harus menyediakan para pekerja. Dan dengan cepat menyadari ketika Kari yang malam muncul setelah memanjat ke sana. Dia memerintahkan kobold itu untuk turun sekarang dan mencari 20 kobold yang kuat. Dia sedang membangun menara panah api itu sekarang. Namun, saat dia menyadari Kari yang malang telah pingsan. Dan si Grayan menyadari kalau mungkin dia sudah memaksakan diri terlalu keras. Faktanya, hari akan terus berlanjut seperti itu, dan di malam hari, dia menyadari bahwa Anna dan yang lain seharusnya sedang beristirahat. Ketika dia kembali, dia melihat para gadis tidur dengan nyenyak. Hanya Anna yang merengek memanggil orang tuanya dan menyuruh setan-setan itu pergi. Nian jadi bertanya-tanya tentang setan-setan itu, kalau ensiklopedia monster tidak salah. Setan-setan itu kan sudah dibasmi habis 15 tahun lalu. Dan kamu heran bagaimana masih ada setan di zaman itu, mengingat di masa lalunya. Dia menyaksikan kematian bangsanya saat serangan, bahkan ketakutan. Seorang wanita mendekat dari belakang dan membekap mulutnya, agar dia tetap diam dan mereka bisa kabur dengan selamat. Kakak perempuannya menyembunyikan Anna di dalam lemari, memintanya untuk tetap di sana apapun yang terjadi. Dan tidak keluar dengan alasan apapun. Kemudian, kakak yang sama malah diserang. Tepat di depan matanya, dan kekuatannya akhirnya membangkitkan si protagonis. Sementara itu, bertanya-tanya apakah semua itu bagian dari mimpi buruknya dan penyakit yang selalu membuatnya sakit. Setelah berhari-hari minum jamu dan ramuan, bar kesehatannya akhirnya berubah hijau. Setelah sekian lama, namun, apapun obat yang diberikan, umur Anna tetap mentok di 63 hari, tanpa tanda-tanda peningkatan. Statusnya mengatakan dia menderita penyakit parah dan akan meninggal dalam 63 hari. Sunayan jadi bertanya-tanya apakah itu gagal jantung. Tiba-tiba Anna terbangun, tapi saat itu juga dia menyerang protagonis yang mundur kaget. Pada saat yang sama, dua gadis lainnya terbangun dengan terkejut.
tidak mengerti mengapa Sunayan ada di sana tengah malam begini. Protagonis selalu berkata bahwa sebenarnya Anna sudah menghilang. Maka mereka bertiga terbang keluar untuk mencarinya, tidak butuh waktu lama sebelum. Mereka melihat bagian terdalam dari rawa bulan perak, di mana Anna sedang dengan ganas melawan monster. Bar kesehatannya penuh, tapi warnanya merah, dan dia terkesan karena itu adalah monster level 2.